Seni rupa patung yaitu seni rupa yang hasil karyanya berwujud 3 dimensi atau benda yang bervolume. Patung juga identik dengan sebuah cipta karya manusia yang meniru makhluk hidup dan memiliki keindahan. Sejarah seni patung di Eropa itu ada 4. Yang pertama, sejarah patung Romawi kuno. Seni patung klasik Eropa merujuk pada seni patung dari zaman Yunani kuno, Romawi kuno, serta peradaban Helenisasi dan Romanisasi, atau pengaruh mereka dari sekitar tahun 500 sebelum Masehi sampai dengan kejatuhan Roma di tahun 476 abad. Istilah patung klasik juga dipakai untuk patung modern yang dibuat dengan gaya klasik. Patung-patung klasik Eropa memiliki ciri-ciri seperti berikut. Yang pertama, figur badan penuh, berupa laki-laki muda atletis atau wanita tanpa busana. Yang kedua, portrait, menunjukkan tanda-tanda usia atau karakter yang kuat. 3. Memakai kostum serta atribut dewa-dewi klasik. Dan yang keempat, peduli dengan naturalisme, didasari dengan observasi, seringkali memakai model sungguhan. Selanjutnya, sejarah periode patung Eropa pada zaman pertengahan atau disebut Gothic. Mata rantai yang menghubungkan seni dalam hal ini adalah arsitektur. Eropa zaman pertengahan dengan seni arsitektur Romawi disebut dengan periode Romanesque. Karya seni patung Gotik awal adalah dari pengaruh agama Kristen, serta lahir dari dinding gereja dan biara. Patung yang terdapat di Chartres Cathedral sekitar tahun 1145 di Perancis merupakan karya patung awal zaman Gotik. Di Jerman terdapat Cathedral Bamberg di tahun 1225. Yang ketiga, periode pada masa Renaissance. Pada zaman Renaissance, seni patung juga turut dihidupkan kembali, bahkan dalam beberapa kasus lebih dulu dibandingkan dengan karya seni lain. Salah satu tokoh penting dalam masa ini adalah Donatello, dengan karya patung perunggunya David. Ini merupakan karya patung awal zaman Renaissance. Dan yang keempat, sejarah periode patung modernisme. Auguste Rodin merupakan salah satu pematung Eropa terkenal dari awal abad 20. Ia seringkali disebut sebagai seniman patung impresionis. Seni patung modern klasik kurang berminat pada naturalisme, detail autonomi atau kostum, dan lebih tertarik pada stilisasi bentuk. Demikian juga pada irama volume dan ruang. Seiring dengan berkembangnya waktu, gaya seni patung modern klasik kemudian diadopsi oleh dua penguasa totalitarian Eropa, Nazi Jerman dan Uni Soviet. Jenis patung. Karya patung bermacam-macam jenisnya. Jenis karya patung dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu patung dada atau kepala. Patung dada atau kepala adalah patung atau cetakan yang merupakan representasi bagian atas dari anggota tubuh manusia, yaitu leher dan kepala dengan berbagai variasi dada dan pundak. Patung dada biasanya berdiri di atas tumpuan dan umumnya dimaksudkan untuk memperlihatkan penampilan seorang tokoh atau tipe produk. Bentuk patung semacam ini memungkinkan untuk menampilkan karakteristik atau gambaran dari seorang individu dengan penghematan waktu kerja dalam pembuatannya dan ruangan yang jauh lebih sedikit daripada pajangan patung utuh seluruh badan. Yang kedua yaitu torso. Torso merupakan salah satu dari bentuk seni patung yang biasanya hanya menampilkan setengah dari bagian tubuhnya. Bentuk patung torso biasanya mulai dari bagian dada, kemudian pinggang, sampai dengan bagian pinggul. Tanda yang paling jelas dari patung ini adalah tidak adanya kepala untuk bagian atas patung torso. Yang ketiga yaitu patung lengkap. Adalah penampilan karya patung ini lengkap, maksudnya terdiri dari seluruh anggota badan mulai dari kepala sampai kaki. Patung religi. Tujuan pembuatan patung ini adalah untuk sarana beribadah dan bermakna religius bagi sebagian umat beragama. Kedua yaitu patung monumen. Tujuan pembuatan patung ini adalah untuk memperingati atau mengenang peristiwa dan kejadian yang bersejarah atau jasa seorang pahlawan di masa lampau. Yang ketiga yaitu patung arsitektur.
Tujuan pembuatan patung ini adalah menunjang dalam konstruksi bangunan dan bernilai estetika atau keindahan. Yang keempat yaitu patung dekorasi. Tujuan pembuatan patung ini adalah digunakan untuk menghias bangunan atau lingkungan taman, baik taman rumah maupun taman bermain. Yang kelima yaitu patung seni. Tujuan pembuatan patung ini adalah sebagai karya seni murni untuk estetika yang dapat dinikmati pesan dan bentuknya. Yang keenam yaitu patung kerajinan. Tujuan pembuatan patung ini adalah untuk dijual karena dibuat oleh para pengrajin dan menghasilkan banyak untung. Keunikan patung selain sebagai benda hias atau sebagai karya seni murni, patung memiliki keunikan dari ragam teknik dan bahan, begitu juga ragam ide atau gagasan. Sekarang ini patung sering juga dipakai untuk simbol seorang tokoh atau sering juga dijadikan identitas atau judul suatu tempat. Keunikan yang lain dari seni patung adalah sekarang ke gayanya yang lebih kontemporer. Seni patung pada masa tahun 90-an hingga sekarang didominasi oleh berbagai bahasa, bentuk, ironi, dan selera tinggi. Angkatan 90-an ini diwakili oleh para pematung terkenal dan nama mereka tertera dalam dokumenta di Kassel, seperti Thomas Kuhn, lahir pada 1954, Stefan Berghold, lahir 1957, dan Bogomir Ecker, lahir pada 1950. Mereka inilah yang mewakili generasi baru seniman Jerman yang menafsirkan seni patung secara individual dan bebas bentuk. Bahan seni patung dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, bahan lunak. Yang dimaksud bahan lunak adalah material yang empuk dan mudah dibentuk. Contohnya seperti liat, lilin, sabun. Dan yang kedua, bahan sedang. Artinya bahan itu tidak lunak dan tidak keras. Seperti contohnya kayu waru, kayu sengan, kayu randu, dan kayu mahoni. Dan yang ketiga yaitu bahan keras. Bahan keras dapat berupa kayu atau batu-batuan. Contoh kayu seperti kayu jati, kayu sono keling, dan kayu urin. Sementara batu contohnya adalah batu padas, batu granit, batu andesit, dan batu pualam. Selain bahan-bahan tersebut, masih ada bahan-bahan yang dapat digunakan untuk membuat patung, yaitu semen pasir, gips, kuningan, perunggu, emas, dan sebagainya. Peralatan yang digunakan untuk membuat patung tergantung kepada bahan dan tekniknya alat-alat yang digunakan. Yang pertama, butsir. Butsir adalah alat bantu untuk membuat patung terbuat dari kayu dan kawat. Yang kedua, meja putar. Meja putar adalah meja untuk membuat patung dan dapat digerakkan dengan cara diputar. Fungsinya untuk memudahkan dalam mengontrol bentuk dari berbagai arah. 3 pahat, 4 palu. Kelima, cetakan yang berfungsi untuk mengencangkan ikatan kawat dan memotong ikatan kawat. Yang keenam yaitu sendok adokan, berfungsi untuk mengambil adonan dan menempelkan pada kerangka patung. Teknik adalah cara untuk melakukan sesuatu dalam pembuatan karya seni berupa patung. Teknik pembuatan patung ada 5, yaitu yang pertama, teknik membutsir, yaitu teknik dengan cara memijat, menambah, dan mengurangi bahan yang dibentuk. Yang kedua yaitu teknik memahat. Teknik dengan cara menggunakan bahan yang dibentuk. Teknik ini tidak bisa dilakukan penambahan atau penambalan. Nah, yang ketiga yaitu teknik mencetak. Teknik ini umumnya cair atau bahan yang bisa dicairkan. Yang keempat yaitu teknik konstruksi. Membuat patung dengan cara menyusun bahan, baik kerangka atau tanpa kerangka. Yang kelima yaitu teknik pijit. Membuat patung cara memijit untuk mendapatkan bentuk. Teknik ini biasanya bahan lunak